Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita udah mulai keluar dari penginapan. Ini kita ingin membuktikan yang katanya ada pondok pesantren Jati Diri Bangsa. Kita mau buktikan saat ini, kita mau grebek tempatnya langsung. Yang katanya ini mau diresmikan atau seperti apa ya kita belum tahu. Kita ingin buktikan melakukan alon-alon toh. Iya, masalahnya nek banter-banter ini kantrok-kantrok gitu loh. Kita ini mau buktikan ceritanya teman-teman. Yang katanya ada pesantren Jati Diri Bangsa. Ada pesantren Jati Diri Bangsa, ini mustahil. Jadi kita pengen buktikan. Kemarin juga ada beberapa masukan-masukan katanya ya ada ini ada itu negatif, kadang-kadang orang berpikiran. Dan ini seperti kayak Khilafatul Muslimin yang kemarin dibubarkan. Yang kemarin itu yang khilafah itu loh. Khilafah. Nah itu. Solusinya khilafah. Ini bisa-bisa salah satunya adalah ini kan kita nggak tahu ya. Makanya kita patokannya di Polres. Kemarin semalam kan kita lewat ya, di Polres. Patokannya Polres. Ya paling ini sebentar lagi juga sampai. Terus lagi jalan-jalan ya. Jalan-jalan bagaimana ini kita lagi grebek yang katanya ada pondok pesantren Jati Diri Bangsa ini loh. Ini pesantrennya tuh kayak apa gitu. Kita tuh kadang-kadang kan nggak mau kita ini kayak apa ya, kayak dibohongi gitu tuh, kita nggak mau. Kita tuh pengen tuh langsung lihat nyata fakta gitu loh. Ya, namanya adalah apa sih namanya, pondok ya, kayak pesantren begitu, kayak pesantren tapi Jati Diri Bangsa, ada jati dirinya gitu. Itu tuh seperti apa gitu loh. Lo ada kan biasanya pesantren tuh pesantren pondok pesantren Al-Hikman, terus As-Salam, Ad-Darussalam, terus pesantren ya kayak begitulah ya. Ini unik gitu loh. Masa sih ada yang namanya pesantren kok namanya kok pondok pesantren Jati Diri Bangsa? Wah, jauh dari agama ini. Ini jauh dari agama yang model-model pesantren kayak ini. Polres ini. Ini Polres, bro. Nah, ini Polres ini. Jadi kan Polres kan. Tempatnya. Walah, ini belangkonku. Mana ada gitu loh. Masa ada saja. Ini pasti jauh dari agama ini yang model-model kayak begini. Makanya kita langsung pengen sambangi. Kayaknya depan itu deh. Itu kelihatan ujung kuning. Mana? Oh, ini yang kuning-kuning itu kelihatan kubahnya ya. Yang kubah kuning itu ya. Nah, ini teman-teman. Ini hampir kayak kemarin yang lagi viral-viralnya itu Khilafatul Muslimin. Ya. Khilafatul Muslimin ya. Khilafatul Muslimin kan kemarin sudah dibubarkan karena apa? Mereka ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, ini kelihatan nih. Ini yang kubah kuning ini ya. Wih, gede ya. Kita spill dulu dari sini ya, coba ya, dari luar ya. Oke, lanjut. Ya, jangan berhenti pelan-pelan wae. Nah, ini. Tuh, ini gede banget loh. Ini gede loh, kita nanti akan masuk ini. Ya. Ini gede banget ini. Wih, ini gede banget, gila. Wah, ini duit dari mana ini bangun? Wih, megah sekali guys. Ah, ini namanya apa yang disebut itu? Jati Diri Bangsa. Nah, itu pintu masuknya itu. Oke. Wih, bentar kita tutup dulu kacanya guys. Oh, ditutup ya? Maaf, masih proyek. Coba kamu turun dulu. Bang Kris, Bisa masuk nggak? Cepat. Ini cara bukanya di sini. Ini ada orangnya tuh. Oke, terima kasih. Sip. Oke. Parkir situ. Oh, ada yang jaga ini. kurang. Sebentar.
Cukup itu. Wah, kamu tuh ribet banget sumpah ya Allah. Cukup itu kalau saya. Nggak cukup lah. Cukup lah kalau saya sih. Karena kalau kesenggol, lecet, Ngamuk-ngamuk. ngamuk-ngamuk. Itu ada ambulan apa ini? Ambulan, zakir. Oke, kamu yang ini ya. Siap. Udah mati dulu. Siap. Udah siap, matiin. Oke, kita langsung. Aduh. Hah? Ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mari Pak. Gih. Perkenalkan saya dengan Arya. Ya. Saya pengen ini, boleh lihat-lihat nggak ini yang katanya kemarin mau diresmikan itu yang kabarnya iya, apa iya. pesantren Jati Diri apa? ditunda. Jati Diri Bangsa itu. iya. Oh, yang sempat tertunda itu ya? Oh, iya ini tempatnya. Monggo mari. Pak. Nuh, Waalaikumsalam. Pak, ini saya izin ya, saya sedang live streaming. Pengen sedikit pengen tahu masalah pondok pesantren Jati Diri Bangsa, bisa ya? insyaallah bisa Pak. Pak, kalau itu saya mau nanya, itu ambulan buat apa fungsinya, Pak? Ini ambulan Yang ambulan ini untuk bisa dibantu, Pak? kepentingan sosial, Pak. Kepentingan sosial? Jadi misalkan warga sekitar ada yang sakit, Warga ada yang sakit, nah itu bisa dipakai bisa dipakai. Itu bayarnya berapa? gratis, Pak. Gratis. Gratis. Ashabul Muzakirin. Mungkit. Lah mungkit itu apa? Mungkin itu ini nama wilayah sini. Oh, nama wilayah ini Mungkit. Ashabul Muzakir itu Ashabul Muzakirin itu apa? Ashabul Muzakir itu keluarga Jamiatul Muzakirin. Oh, jadi keluarga. Artinya ini mobil milik sekeluarga sini ya? Iya. Oke, diperuntukkan untuk Ini ambulan. diperuntukkan untuk umum. Untuk umum. Iya. Untuk umum, guys. Jadi Untuk umum. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang melahirkan, ada yang bisa apa? dipakai, Nggak bayar. nggak bayar, gratis. Gratis, Tis? Iya. Lah bensinnya dari mana nanti? Ya kalau yang sakit mau urun bensin juga boleh. Oh, kalau seandainya dikasih ngasih bensin Ya. mobil gratis lah intinya lah ya. Kita juga menyediakan. Menyediakan. Ya. Oh, kalau emang pas ada kasnya, ya ada buat bensin ya bensin gitu ya. Gratis berarti. Gratis. Oke. Wah, ini tempat apa ini, Pak? Yang ini. Ini namanya gedung Jamiatul Muzakirin. Ini gedungnya? Allah pusat kedua. Jadi kita ada Hah? dua ya Pak ya. Yang di pusat itu yang di Jombang, Jombang. ya. Yang di Ploso Lusari. Pelosok itu ya, saya pernah Ini kesana kemarin. Yang pertama ini yang kedua, pusat kedua. Ini sepi berarti karena belum diresmikan, Pak. Ya memang kegiatan kita biasanya itu untuk bayatan itu hanya di malam Ahad Legi. Oh, dan malam Ahad Legi. Ahad Kliwon seperti itu. Ahad Kliwon. Ya. Ini tempat buat bayat berarti. Ya. Jadi kalau mau dibayat di sini, guys. Jadi ini cabang yang di Jombang ini. Di pusat. Ya. Oh iya. Ini gapuranya besar sekali ya, Pak. Kalau ini musola ya ini ya. Ini musolanya. Ini musola. Ini musola, ini gapuranya juga besar sekali. Gapura ini ya. Gapura. Gapuranya ada berapa sini? Ada dua Pak. Oh, gapura yang Ada depan besar dua. sana. Ada. Sama yang ini samping ya berarti ya. Yang samping ini. Oke, ya Nah, ini. kemarin kan kita masih pembangunan untuk yang di sebelah sana untuk sementara masih ditutup. Masih proses pembangunan. Kemarin kan banyak material. Dan nanti kalau semua sudah beres, Iya. semua dibuka. Pak, kalau ini berarti toilet ya? Ini toiletnya. Wah, toiletnya gede guys, kayak rumah saya. Toiletnya saja gede ya. Coba kita lihat sana Pak ya. Ini kita boleh masuk ya? Izin ya Pak ya? Oke. Toiletnya aja gedenya serumah saya guys. Waduh, ini besar. Ini tempat buat pembayatan ini gedungnya ya. Pasti tempatnya itu ciri khasnya itu di bawah ini ada air. Pasti ada airnya, ada kolamnya. Ini ada ikannya nggak? Oh, ikan mas ya? Wih, airnya bersih guys. Airnya bersih dan ada ikan-ikan mas di sini ternyata. Luar biasa, sip. Pak, kalau ini gedung apa Pak? Ini namanya gedung pula. Jadi Untuk tempat pertemuan-pertemuan. boleh lihat saya? Boleh Pak. Boleh? Oke. Caranya belum difungsikan Pak. Belum difungsikan ya karena baru ya, baru dibangun ya. Oke. Wah, gede besar guys. Ini sangat besar sekali.
Waduh, saya pakai sepatu. Kamu masuk bisa nggak? Di spill aja itu dalamnya. Ya. Saya pakai sepatu soalnya. Oke. Pembinaan juga. Ini, oh iya, ini buat aula. Ya, buat aula. Untuk kawan, untuk Pembelajaran. itu apa itu, Pak? Ini lambang. Itu lambang 10 itu ya? Oke. Garuda. Oke. Ini aula ini belum buka, guys. Ini ceritanya itu mau diresmikan, cuman belum jadi. Karena kemarin sempet rame. Mau dibubarkan. Ini kan milik Sejika toh, Pak? Iya, Pak. Ini yang kemarin itu mau dibubarkan, guys. Mau dibubarkan, mau dicabut izinnya pun akhirnya nggak jadi. Wah, ini jadi se-Indonesia itu banyak sekali cabang-cabangnya. Ini baru tempat-tempatnya, guys. Ini belum warganya atau belum jamaahnya, alumninya. Terus orang-orang yang XX yang mondok ya, alumni pondok dari Siddiqiyah belum ini. Bahkan ini saya dengar informasi katanya ada pondoknya juga, Pak. Ada, Pak. Pondok Pesantren Jati Diri Bangsa. Loh, ini aneh. Biasanya pondok itu bukan pondok Jati Diri Bangsa, biasanya pondok Salam, pondok Al-Falah, biasanya kan begitu. Ini nama pondoknya? Pondok Jati Diri Bangsa Merajut Perdamaian. Pondok Pesantren Jati Diri Bangsa. Merajut Perdamaian. Coba kayak apa, Pak? Pesantrennya bangun juga? Udah jadi? Udah. Sudah jadi? Oke, kita lihat ya. Kita lihat dulu. Oh, itu nanti buat prasasti ya? Iya, terima kasih. Oke. Lihat di sepil dulu. Lihat di sepil itu. Besar sekali ya. Itu gapurannya. Yang itu tuh. Ini tangan saya ke sana. Nah, oke. Tolong dong ambil kameranya yang profesional. Nah, itu masjidnya yang kelihatan ya. Ini besar sekali ya, guys. Ini sangat besar sekali ya. Oke, ini sangat besar sekali dan kita coba lihat pondoknya yang mana, Pak? Sudah sini, Pak. Kita lihat pondoknya ya. Ini katanya ada pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Jati Diri Bangsa dan ini sangat aneh sekali. Aneh. Bangsa panjenengan Oh, lambuh dawa soalnya. Wis penting namanya itu Pondok Pesantren Jati Diri Bangsa. Merajut Perdamaian Tuh. Nusantara. Ada merajut, biasanya kan merajut cinta, Bro. Tetapi ini bukan merajut cinta tapi merajut untuk perdamaian. Waduh, ngeri. Merajut cinta kan ini wajar ya. Wes to manut karo aku penak-penak. Ya. Ini wih. Gila. Ada pesantren kok gambarnya Garuda. Ada juga pesantren itu tulisannya harusnya Arab. Ini kenapa Garuda? Oh iya, itu namanya pesantren. Sebentar saya deket. Sini, Pak. Coba, Pak. Maaf ya. Dan sewu. Tuh kan? Udah. Hidup lagi. Hidup nggak? Coba cek dulu soundnya. suara ada. Suara ada? Tiba-tiba mati sendiri, masih hidup kok. Iya, jangan dipencet-pencet makanya. Enggak, orang gantung dari tadi. Ada ya suaranya ya? Oke, saya ulangi lagi ya. Ini biasanya ya, yang kemarin sempat viral ini adalah banyak pesantren-pesantren yang aneh-aneh. Salah satunya adalah kayak pesantren Khilafatul Muslimin yang kemarin dibubarkan oleh pemerintah.
Karena apa? Mereka muaranya itu ingin mendirikan sebuah negara Islam. Maka embrionya adalah ya banyak sekali ya, seperti NII untuk negara NII itu negara Islam Indonesia. Terus untuk Khilafatul Muslimin juga sama, orang-orang yang mengasuh khilafah, orang HTI banyak. Dan ini kemarin juga sempat diisukan. Ya, ini diisukan masalah pemahaman-pemahaman. Makanya saya bingung, kenapa hasilnya kayak begini. Ini Siddiqiyah. Dan ini belum banyak sekali yang model-model seperti ini. Pak, kita bisa lihat sana, Pak. Coba kita lihat ya. Ini lucu loh. Biasanya pondok pesantren itu enggak seperti ini gitu. Kenapa ini seperti ini? Ini unik sekali. Kalau ini tempat apa, Pak, ini, Pak? Ini Monumen Hubul Waton Minal Iman. Oke, kita lihat. Waduh, Masya Allah, gedenya ini satu lapangan, bro. Ya, ini besar sekali. Besar sekali. Ini monumen apa namanya, Pak? Monumen Hubul Waton Minal Iman. Monumen Hubul Cinta Waton tanah air itu bagian Minal Iman. Artinya? Cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Cinta tanah air merupakan bagian daripada iman. Masya Allah, ini besar sekali. Undang-undang dasar. Oke, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, tahun 1945. Itu sebagai pintu Gerbangnya kemerdekaan bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Bukan kemerdekaan Republik Indonesia. Pak, karena belum ada republik waktu itu, Pak. Oh. Suara nih. Sebentar Pak ya. Kamu tuh. Suaranya ada nggak? Bentar ya. Oke Pak, lanjutkan Pak. Ini republik dengan bangsa berbeda? Berbeda, Pak, karena waktu itu belum ada Republik Indonesia, Pak. Yang ada bangsa Indonesia. Dan di situ juga tertulis jelas kemerdekaan bangsa Indonesia. Di proklamasi pun juga sudah jelas kemerdekaan bangsa Indonesia. Loh, berarti kalau Karena sekarang ini mau belum terbentuk. Republik belum terbentuk baru di tanggal 18-nya. Oke, kalau seandainya ini kan mau 17-an nih Pak. Biasanya di gapura-gapura itu kan dicat-cat ya, ditulis-tulisin ya. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, itu berarti salah dong. Kurang tepat itu, Pak. Kurang tepat ya. Harusnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, mungkin karena begini guys. Kalau republik itu bentuknya adalah sebuah sistem pemerintahan, kalau bangsa itu adalah rakyat. Betul. Bangsa Arya. Kalau Bapak ini bangsa Siddiqiyah. Kalau ini bangsa Arya. Bangsa Indonesia, Pak. Bangsa Indonesia, bukan bangsa Siddiqiyah ya. Bukan Ya, bangsa Siddiqiyah, catat. Bangsa Indonesia. Beliau Warga ini Siddiqiyah. warga Siddiqiyah, bangsa Indonesia. Catat. Ini poin loh. Oh, ini keren, Mbok Anganamu ya. Ya, untuk menjelaskan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia sangat penting sekali bagi masyarakat awam, Gus. Tolong diperpanjang penjelasannya tentang kemerdekaan bangsa. Oke, Pak, silakan duduk, Pak. Ini, Pak. Gini maksudnya. Bapak ini menyampaikan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu kan saat itu dimulainya tanggal 8. Yang tanggal 18 apa, Pak? Itu berdirinya Negara Kesatuan Republik. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya tanggal 17 itu sebentar. Tanggal 17 itu artinya itu belum berdiri sebuah negara republik. Ya, gitu ya Pak ya? Iya. Karena tanggal 18-nya harusnya.
baru berdirinya republik dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya ya. Jadi sebetulnya bukan hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17, bukan. Yang tepat adalah tanggal 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Catat. Oke ya, ini dipasang dulu nih seremoninya. Dan dalam teks proklamasi kan juga jelas, Pak. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia ya, jelas itu ya. Menyatakan dengan kemerdekaan. Dengan ini kemerdekaan Indonesia. Dan di bawahnya tangan beliau juga Insinyur Soekarno-Hatta, Muhammad Hatta. Oh gitu. Bukan Presiden Republik Indonesia, bukan. Bukan Presiden Republik Indonesia, tetapi atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Karena waktu itu presiden pun belum. Berarti selama ini guys, selama ini kita suka salah kaprah mengenai tanggal 17 adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ternyata kurang tepat. Tepatnya adalah karena Republik ini berdirinya tanggal 18, maka yang tepat adalah tanggal 17 itu hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Di lagunya kan juga ada. Di lagunya apa, Pak? 17 Agustus 17 tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Betul, Pak. Betul kan? Betul. Betul, guys. Wah, berarti suka salah kaprah. Ternyata bukan. Tanggal 17 itu bukan kemerdekaan Republik Indonesia, bukan. Karena republik ini perbedaannya, sekali lagi biar paham. Republik ini perbedaannya adalah karena republik ini sebuah sistem, sebuah pemerintahan, sebuah kedaulatan yang sudah dibentuk, yaitu menjadi negara. Itu namanya republik. Kurang lebihnya seperti itulah. Tapi kalau bangsa itu adalah ar-royah atau rakyat Indonesia ya, atau masyarakat atau rakyat Indonesia. Itulah yang disebut bangsa. Kalau saya beda, bukan rakyat, tetapi saya bangsa Arya. Wih, keren. Kalau Bapak ini warga Sidikiyah bangsa Indonesia. Keren. Guys, kalau Pak, saya lanjut Pak. Kemarin kan Bapak pernah dengar Khilafatul Muslimin yang pernah dibubarkan ya? Iya. Pernah dengar ya Khilafatul? Tidak begitu. Tidak mengikuti lah ya. Kalau saya mengikuti. Jadi Khilafatul Muslimin ini embrionya adalah ingin mendirikan sebuah negara Islam Indonesia. Di balik kesaktian Sidikiyah. Kemarin ketika ada isu radikalisme, ada isu intoleransi dan lain sebagainya, bahkan ada beberapa channel atau influencer yang menghendaki bahwa Sidikiyah itu harus dibubarkan karena terpapar radikal dan lain sebagainya. Oh, ini kan ngeri Pak. Pengen dibubarkan Pak. Bapak ikhlas dibubarkan? Tidak Pak. Tidak ya. Dibubarkan, dicabut izinnya. Lalu ketika dibatalkan pencabutan izinnya, orang-orang bilang Sidikiyah kok sakti. Ternyata Pak, Sidikiyah ini memiliki kesaktian. Kesaktiannya adalah ini. Guys, ya ini ya, seperti ini. Pancasila. Yang ngusik no, gue cuma melu-melu Pancasila. Aku cuman bacain. Itulah ada Pancasila. Lo bukan langsung satu ketuhanan yang Maha Esa. Kawe dhewe kaya wong SD ngono kok kan. Ngosek to meneng manut aku penak-penak. Termasuk ada syarat-syarat masuk Thariqah Sidikiyah itu ya, guys. Ini ya, sanggup bakti kepada Allah Ta'ala, sanggup bakti kepada Rasulullah, sanggup bakti kepada orang tua, ibu atau bapak, sanggup bakti kepada sesama manusia, sanggup bakti kepada negara Republik Indonesia. Lah, ini nih, guys. Sanggup bakti kepada negara Republik Indonesia. Kuwi cedhak orene Sitingas. Sanggup bakti kepada negara Republik Indonesia. Ini loh. Ini yang paling susah ini zaman sekarang. Ketika orang sudah mengenal agama, sudah mabuk agama, sudah mendem karena agama, sehingga apa? Adat dan budayanya dijajah pun meneng. Ya. Ketika sudah kenal agama, kadang-kadang nih udah mabuk agama, tidak memahami jati diri bangsa kita, saking mabuknya negara kita katakan togut.
negara kita katakan kufur, negara kita katakan syirik. Ini, negara bangsa Indonesia, Republik, harusnya Anda melihat ini yang model-model begini ini harus banyak. Inilah yang bikin sakti. Inilah yang bikin sakti yang model-model begini. Ini jati diri bangsa. Diperbanyak pesantren-pesantren harusnya seperti ini. Bukan pesantren-pesantren kayak HTI kayak begitu yang mengasuh khilafah, tapi gak ada khalifahnya. Kalau di sini ada khalifahnya ya Pak? Tidak ada yang namanya khilafah. Ayatnya mana? Tapi kalau khalifah itu ada. Saya pun seorang khalifah bagi anak-anak saya. Khalifah artinya adalah seorang pemimpin. Ini negara harus tahu bahwa ini loh, ini yang harus diperbanyak. Aku kadang-kadang mikir, aku pengen bangun pondok bambu runcing. Tujuan visi misi saya itu seperti ini. Tapi ternyata sudah ada kedisian dan ini besar sekali ternyata. Dan ini nggak viral, gendeng. Ini nggak terkenal, gitu loh. Ini harusnya viral dong. Yang kayak begini. Ini, matamu delok kae, sapa kae sing wingi kuar-kuar, yang katanya ingin dibubarkan, ya? Yang katanya dicabut izinnya. Wah, ada yang gremeng-gremeng gitu, nggak enak, marake kuping panas. Kenapa itu sedika kok sakti? Ini yang bikin sakti nih. Ini sakti nih, sakti. Ya. Harusnya kita melek semua. Ada yang sosok NKRI harusnya bisa membuktikan. Ini yang harusnya dicontoh. Negara, pemerintah, semua lembaga, TNI Polri. Ini sedikit Pak. Ternyata seperti ini hasilnya. Ini monumen-monumen yang seperti ini. Setiap pesantren, hubul waton minal iman, didikasi tentang bagaimana menjaga tanah air itu adalah bagian daripada iman. Diajarkan mulai dari dini ya Pak. Dari usia berapa Pak? Anak-anak BTG itu. Dari anak-anak? Anak-anak usia sekitar 4-5 tahun itu sudah mulai diajarkan. 4-5 tahun. Printing saya. 4-5 tahun selain kajian belajar tentang keagamaan, diberikan didikasi bagaimana caranya kenal hidup berbangsa bernegara. Bagaimana diajarkan tentang mencintai tanah air ya Pak? Iya. Beliau mursyid juga mengajarkan ini Pak. Apa itu? Coba. Aku emosi diri kadang-kadang. Apa Pak? Coba. Apa ini? Dicantumkan di sini, seandainya tidak ada cinta tanah air, pastilah roboh negara. Aduh. Seandainya tidak ada cinta tanah air, pastilah roboh negara itu. Guys, ini silakan baca. Seandainya tidak ada cinta tanah air, pastilah roboh negara itu. Ini penting. Ini penting. Ingat Anda, 2019 tragedi kemarin. Ya, kita semua mati-matian orang-orang NKRI. Tentang apa? Ketika kita mengkanter orang-orang yang memiliki paham radikal, yang mereka mabuk agama tetapi memunafikan bahwa dirinya mereka semuanya adalah orang yang berbangsa bernegara harusnya. Tetapi mereka tidak mencintai tanah air, lebih mabuk. Kadang-kadang mereka sok suci, saya lebih mencintai agama. Itu kan jenenge mabuk agama. Mencintai kok agama. Mencintai bojone dhewe harusnya. Ya mencintai itu adalah seperti ini. Ya. Agama tidak menjamin bro masuk surga. Maaf Pak nggih. Agama tidak akan pernah menjamin masuk surga. Agama hanya menuntunmu masuk surga. Didikasi inilah termasuk ini jalannya surga. Ini ketika kita menjaga tanah air, hubul waton minal iman. Ketika kita ya Karena mencintai tanah air itu, oke Pak, nanti muaranya akan mencintai yang menciptakan tanah air. Seperti itu Pak, kurang lebih. ulangin Pak. Mencintai tanah air, muaranya adalah mencintai yang menciptakan tanah dan air. Oh gitu. Sangat luar biasa. Amin. Begitu Pak ya. Kita ini terbuat dari tanah ya Pak ya. Kita terbuat itu dari air. Maka kita harus mencintai tanah air. Karena kita juga menginjak di tanah juga ya Pak ya. Kita juga minum air. Kita makan juga tanah juga Pak ya. Kita makan juga terbuat dari tanah guys. Di negara Indonesia. Di negara Indonesia. Makanya hubul waton minal iman. Pelopor paling hebat adalah NU. Tetapi ternyata NU itu memberikan didikasi, salah satunya adalah ada dari Sidikiyah. Di dalam Sidikiyah juga orang-orang NU juga, Masya Allah ya, hebat.
yang mengawali ini memang betul-betul NU itu hebat sekali. Makanya Siddiqiyah bisa menjadi besar itu karena apa? Menjalankan visi dan misi NU juga. Salah satunya tentang hubul waton minal imannya, tentang kecintaan tanah airnya. Pokoknya sangat luar biasa nih guys ya. Tuh Garuda nih. Ini monumennya Pak ya. Pak, kalau yang ini Pak apa Pak? Kalau yang ini Pak, ini? Masya Allah gede banget guys. Itu gapuranya itu. Waduh. Coba Pak, sini, Pak, sini. Ini ya. Ini besar sekali loh. Wah, ini mau kapan lagi? Masya Allah. Ya. Saya hanya menyampaikan untuk negara, untuk bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia, untuk orang-orang yang NKRI, kawal. Yang model-model seperti ini kawal. Polri, TNI, Anda bisa lihat. Anda bisa lihat. Ya. Masya Allah, sangat-sangat luar biasa. Ini harusnya percontohan. Ini harusnya dibuat di semua pesantren, harus bagaimana caranya mengenal hubul waton minal iman. Bagaimana bisa mengerti Pancasila itu apa. Ya, edukasi kebangsaan harusnya ini ada. Supaya apa? Ketika kita yang tadi saya sampaikan, kita hanya belajarnya agama saja. Sehingga mabuk agama, repot deh. Bisa terpapar kita. Bisa menjadi orang yang radikal dan kurang bersyukur. Ya. Pak, mungkin itu aja ya Pak sementara. Kita sambil Bang Kris tadi mana? Mana? Oke. Aku kesel ya. Sik, ngomong sik. Pak, matur suwun ya Pak. Saya tak langsung saja. Kamera depan coba. Suara saya ada? Aduh. Kesel aku, guys. Oke, saudara-saudaraku ya. Mungkin itu yang disampaikan. Ternyata hasil dari investigasi yang disebut Pondok Jati Diri Bangsa ternyata ada. Dan ini satu-satunya ya. Ini satu-satunya di dunia yang namanya Pondok Pesantren Jati Diri Bangsa. Ternyata adanya hanya di Siddiqiyah. Hanya ada di Siddiqiyah. Ini saya posisi ada di Magelang. Yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi atensi dan ini edukasi juga ya teman-teman ya. Ini juga sebuah inspirasi untuk pesantren-pesantren. Aduh, harapan kami masyarakat Indonesia, ayo mari kita menjadi seorang santri Nusantara. Mari kita menjadi santri yang mencintai dengan bangsa negara, ya, dengan hubul waton minal imannya, mencintai tanah air sebagian daripada iman. Ini penting dedikasi seperti ini, ya. Kita jadilah santri-santri Indonesia, ya, bukan jadi santri-santri kadrun. Jangan, itu terpapar tuh orang-orang kayak begitu ya. Wes to manut Gus Arya, penak mlebu surga bareng sak gerbong karo Gus Arya. Wes to, mudah-mudahan seperti ini. Dan kita akan sepil nanti, sepil yang lainnya ya, kita akan investigasi. Sementara yang di Magelang ini cukup karena ini saya sangat tercengang sekali yang model-model kayak begini. Dan ini nggak ada ya teman-teman ya. Ini nggak ada. Ini hanya adanya di Siddiqiyah. Yang model kayak begini adanya cuma di Siddiqiyah. Harapan saya untuk TNI Polri, untuk negara harus mendukung. Yang program-program seperti ini harus didukung nih, pesantren-pesantren yang seperti ini. Harapan kita semuanya. Oke, terima kasih, gitu aja. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita pamitan Pak. Pamit Pak ya. Oke. Ya, ini udah ditemani sama bapak-bapaknya. Kita juga mau pamit langsung. Terima kasih ya. Bye.